Halo semua, gue Indra. Di video kali ini gue akan kembali membahas Semangat Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 182. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Imut. Setelah di chapter kemarin Yoru nyosor ke bibirnya Denji, kali ini cerita dibuka dengan Yoru yang melepaskan ciumannya. Di sini Yoru memberitahu Denji kalau menangis tidak akan membantu mereka keluar dari dunia penuaan. Denji kemudian menyela dan mempertanyakan mengapa Yoru menciumnya. Lalu Yoru pun berkata kalau alasan dia mencium Denji itu karena Denji terlihat imut ketika menangis. Dan ya setelah itu Yoru pun kembali nyosor pada Denji. Namun tak lama Denji langsung mendorong tubuhnya Yoru. Di sini Denji kesal dan bertanya mengapa Yoru terus mengejarnya. Denji merasa kalau semenjak Yoru mengikutinya, hidup Denji terus berputar di antara seksi dan juga menderita. Nah, perlu dicatat mengapa Denji bisa berkata demikian. Itu dikarenakan sampai sekarang Denji belum tahu kalau di dalam tubuh Asa itu ada sosok Yoru. Jadi ya bagi Denji, semua hal yang dilakukan Yoru terhadap dirinya itu berasal dari Asa. Dimana ya selain doya nyosor ke bibirnya Denji, banyak hal buruk yang sudah dilakukan Yoru terhadap Denji. Sementara di satu sisi ada sosok Asa yang peduli terhadap Denji. Dan bagi Denji, sisi keburukan dan juga kebaikan tersebut datang dari satu orang yang sama, yaitu Asa. Denji pun mengatakan kalau semua itu membuatnya gila. Ketika ada cewek yang merayu dirinya, Denji tidak bisa memikirkan apapun selain bercocok tanam. Selain itu, dirinya tidak bisa merenungkan kesalahan yang terjadi akibat pikiran tersebut. Karena itu, Denji merasa kalau dirinya sudah tidak punya harapan. Di sini, Yoru pun berusaha menghibur Denji dengan mengatakan kalau dia juga sama seperti Denji. Yoru juga pernah merasa tidak punya harapan dan juga sudah kehilangan orang dekat yang sudah dia anggap seperti keluarga. Tapi Yoru bisa menghadapinya. Jadi menurut Yoru, kalau dia bisa, maka Denji juga pasti bisa. Nah, kemungkinan sosok terdekat yang Yoru maksud sebagai keluarga adalah Tank Devil dan juga Gun Devil. Di mana untuk sekarang keduanya sudah menjadi sarung tangan yang Yoru pakai. Lalu sebelum Yoru bisa melanjutkan perkataannya, tiba-tiba Asa memukul muka Yoru dan mengambil alih kesadaran. Di sini Asa pun bercerita soal bagaimana ibunya bisa meninggal. Di mana saat itu ibu Asa dilahap Typhoon Devil gara-gara menyelamatkan Asa yang ceroboh. Sampai sekarang Asa masih menyesal dan memikirkan bagaimana dia bisa mengulang lagi waktu. Denji pun bertanya, bagaimana cara Asa menghadapinya? Lalu Asa pun menjawab kalau dia sendiri tidak bisa menghadapinya. Itu merupakan hal yang mustahil bagi Asa. Namun Chainsaw Man telah mengajari Asa sesuatu, bahwa Asa masih memiliki sesuatu yang bisa dia terus jalani. Sebuah sesuatu yang sangat dia tunggu-tunggu sampai membuatnya rela memakan burger sampah. Kalimat tersebut merupakan kalimat yang Denji katakan pada saat dirinya menyelamatkan Asa di insiden Falling Devil. Sebuah kalimat yang membuat Asa bisa terlepas dari keterpurukannya. Namun mungkin karena di akhir kalimat tersebut ada kata burger sampah, itu membuat Denji yang mendengarnya jadi mual. Dan di sini Denji memuntahkan kepala Snow Devil. Nah, seketika dunia penuaan pun mulai diselimuti salju. Dan begitu Denji melihat salju, dia langsung mengingat kembali kenangan di musim dingin. Di mana di sini kita diperlihatkan sosok Aki dan juga Power yang tengah menaiki Budiono Siregar. Dan ya, chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Oke, jadi itu dia Chainsaw Man chapter 182. Sebuah chapter yang ya bisa dibilang vibes-nya deep banget. Di chapter ini Denji sendiri sudah mengaku kalau dirinya itu hopeless. Dan ya tentu yang membuat chapter ini menjadi begitu emosional, apalagi bagi yang ngikutin Chainsaw Man, adalah panel terakhir yang memperlihatkan Aki dan juga Power.
Ya sebenarnya nggak banyak yang bisa kita bahas dari chapter kali ini. Ya bagi gua sendiri, inti dari chapter kali ini adalah perbedaan POV antara Yoru dan Asa dalam membantu keterpurukannya Denji, di mana keduanya sudah pernah merasa kehilangan seperti Denji. Namun tentu keduanya memiliki angle yang berbeda dalam menanggapi rasa kehilangan yang mereka alami. Nah, sebagaimana yang kita tahu, sejauh ini Yoru telah kehilangan Devil yang sudah dia anggap seperti anak dan juga sahabat. Lalu sebagai War Devil, tadi Yoru diperlihatkan berusaha tegar dan bertingkah seolah dia bisa menghadapi rasa kehilangannya. Dan ya menurut gua di momen tersebut, Yoru hanya berpura-pura tegar di hadapan Denji. Soalnya di gambar berikutnya Yoru diperlihatkan menunduk dan tak bisa berkata-kata. Di mana bisa saja alasan dibalik menunduknya Yoru itu dikarenakan sampai sekarang Yoru juga belum merelakan rasa kehilangannya. Namun sebagai War Devil, Yoru didesain Fujimoto supaya tetap tegar layaknya veteran perang. Sementara itu, di sisi lain, cara Asa mensupport Denji agar kembali bangkit adalah dengan pendekatan yang pernah Denji lakukan pada dirinya. Di mana ya Denji sendiri sudah 2 kali membuat Asa bangkit dari keterpurukannya. Pertama waktu di akuarium dan kedua waktu di insiden Falling Devil. Berkat Denji, Asa berhasil bangkit dari keterpurukannya. Dan apakah sekarang Asa dapat melakukannya? Yah, gua rasa sosok Asa bisa menggerakkan hati Denji. Sebagaimana yang kita tahu, Asa dan Denji ini punya rasa traumatis yang hampir sama. Keduanya relate satu sama lain. Jadi ya, kita tinggal tunggu aja kedepannya bakal kayak gimana. Nah lanjut, di akhir kita diperlihatkan sebuah flashback yang menampakkan Aki dan juga Power dari POV-nya Denji. Di mana flashback ini merefer pada perjalanan Denji, Aki, dan juga Power pada saat berkunjung ke Hokkaido untuk mengunjungi makam keluarganya Aki. Dan ya bisa dibilang momen tersebut adalah momen di mana hubungan Denji, Aki, dan juga Power sudah ada di titik yang bisa disebut sebagai sebuah keluarga. Karena di saat itu Aki sudah bisa membuang dendam pribadinya terhadap Gun Devil. Lalu Denji dan juga Power udah mulai bisa diatur sama Aki. Ya intinya hubungan ketiganya mulai makin solid di titik tersebut. Tapi fakta mengenaskannya, selain menjadi puncak dari hubungan trio Denji, Aki, dan juga Power, perjalanan menuju Hokkaido tersebut juga merupakan momen terakhir di mana mereka berkumpul bersama. Karena setelah itu Aki dan Power harus meninggal mengenaskan dalam pelukan Denji. Ya jadi pemilihan flashback ini bukan tanpa alasan. Flashback ini merupakan momen puncak hubungan sekaligus momen terakhir dari trio Denji, Aki, dan juga Power. Yang mana tentunya flashback ini adalah hal yang paling manis sekaligus traumatis bagi Denji. Jujur bagi gue sendiri, panel ini merupakan panel paling emosional di seluruh cerita Chainsaw Man part yang kedua. Anyway, mungkin gitu aja video kita kali ini. Ya semoga keterpurukan Denji nggak berkepanjangan. Ya pastinya kalian semua nungguin Denji kembali dengan aksi brutalnya. Oke, makasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Sekian gua Indra dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye. Sedih banget jir.